Halo semua, kembali lagi bersama saya Yulianita Putri Pangaribuan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai modul dari inventory pada sistem Odoo. Sebelum masuk ke dalam videonya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang akan dibahas pada video kali ini. Yakni yang pertama adalah mengenai deskripsi inventory, kemudian yang kedua adalah inventory pada Odoo, yang ketiga akan ada membahas mengenai fiturnya yaitu costing method dan inventory valuation, yang keempat adalah fiturnya yaitu strategi removal atau first expired first out, kemudian yang kelima ada strategi removal juga cuman yang metode first in first out, dan yang keenam ada skenarionya. Oke, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu yaitu mengenai deskripsi dari inventory. Kita tahu bahwa sebuah perusahaan itu pasti menyimpan persediaan. Nah, persediaan itu bisa dibilang juga sebagai stok atau inventory, di mana ini merupakan simpanan bahan atau barang yang mereka simpan hingga akhirnya dibutuhkan. Contohnya, ketika sebuah toko itu membeli barang dari grosir kemudian menyimpan hingga nantinya dijual kepada pelanggan. Sehingga bahan yang tidak langsung digunakan ini itu akan masuk ke dalam inventory atau persediaan. Itu merupakan definisi dari inventory. Lanjut, nah di sistem Odoo ini yang merupakan platform perangkat lunak yang modular dengan sistem open source yang terintegrasi, sistem ini menyediakan modul salah satunya adalah inventory, di mana platform ini membantu dalam perusahaan itu untuk mengelola stok barang supaya bisa lebih efisien. Sistem inventory pada aplikasi Odoo memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan mereka menjadi lebih teratur dan lebih efisien. Kemudian, tentunya di modul inventory itu memiliki banyak fitur yang akan membantu perusahaan. Namun, pada video kali ini saya akan membahas mengenai 3 fiturnya saja, yaitu mengenai costing method dan inventory valuation, dan yang kedua ada removal strategy first expired first out, dan yang ketiga ada removal strategy first in first out. Nah, yang pertama adalah mengenai costing method. Nah, costing method ini merupakan metode pembiayaan. Jadi, tentunya ini berhubungan dengan pengadaan barang atau purchase. Di costing method ini ada 3 metode yang bisa digunakan pada sistem Odoo, yaitu yang pertama ada harga standar. Ini merupakan metode yang default di sistem Odoo, di mana untuk mengatur biayanya itu dilakukan secara manual di formulir produk. Kemudian untuk yang kedua ada first in first out, di mana metode biaya ini adalah metode ini menetapkan biayanya itu dengan cara melihat produk apa yang pertama kali masuk. Jadi sistemnya ini sama kayak antrian. Jadi ketika barang itu masuk dan ada lagi barang yang masuk, maka barang yang masuk pertama kali adalah yang memegang cost untuk produk tersebut. Nah, ketika barang pertama itu sudah keluar, maka barang yang selanjutnya yaitu yang kedua yang memegang biaya. Itu adalah contoh untuk first in first out secara sederhana. Lanjut ada biaya rata-rata atau average cost, di mana metode ini menghitung biaya dari produk yang tersedia pada gudang. Jadi ketika ada harganya yang berbeda, maka Odoo akan menghitungnya menggunakan nilai rata-rata dari produk tersebut. Lanjut ada inventory valuation. Nah, inventory valuation ini merupakan berhubungan dengan pencatatan di akuntansi atau di jurnal, yang ada 2 pendekatan metodenya, yaitu yang pertama adalah manual, di mana ini pencatatan setiap transaksi yang dilakukan itu adalah secara manual atau oleh tenaga kerja langsung. Sedangkan jika diatur dengan otomatis, di sini sistem Odoo akan mencatatnya secara real time dan membuat entry jurnal setiap kali ada pergerakan pada persediaan. Lanjut adalah mengenai 2 fitur yang akan saya bahas, yaitu ada first expired first out dan first in first out. Ini sangat penting untuk dipahami karena ini berperan penting dalam pengelolaan inventory gudang. Nah, yang pertama untuk first expired first out, ini adalah strategi di mana produk yang akan terjual atau yang keluar itu dilihat dari tanggal kadaluarsa terdekat. Jadi biasanya ini untuk produk-produk yang memiliki umur batas yang pendek seperti itu, seperti makanan mungkin yang cepat basi, atau mungkin produk farmasi yang memiliki kadaluarsa seperti itu.
Dan yang kedua ada first in first out, di mana strategi ini memprioritaskan produk. Ketika produk itu pertama kali masuk, maka produk itu yang keluar. Ini sama seperti tadi bahwa dia menerapkan sistem seperti antrian. Ketika dia pertama kali masuk dan ada lagi produk yang masuk yang kedua dan yang ketiga, maka produk yang akan dikeluarkan adalah produk yang paling lama di gudang, yaitu yang pertama. Kemudian dilanjut dengan yang kedua dan dilanjut dengan yang ketiga. Itu adalah contoh sederhananya. Oke, di sini saya membuat skenario untuk menyederhanakan mengenai apa yang akan saya implementasikan pada Odoo nantinya, yaitu untuk produk dari average cost. Di sini nanti saya akan membuat sepatu. Produk sepatu ini akan saya buat pengadaannya dengan purchase order yang pertama, yaitu kuantitasnya 2 dan biayanya 15.000. Kemudian saya juga akan membuat pengadaan barang yang kedua, yaitu dengan kuantitas 2 dan biayanya 20.000. Nah, dengan sistem average cost nantinya, produk yang saya jual nanti akan memiliki biaya berdasarkan average cost, yaitu perhitungan dengan quantity dikali dengan harga dibagi dengan total jumlah barang. Dimana ketika purchase order yang pertama adalah kuantitasnya 2 dan harganya 15.000, itu dikalikan ditambah dengan nilai purchase order yang kedua, yaitu 2 dikali 20.000. Kemudian dibagi dengan 4, ini merupakan total dari barang yang ada, sehingga didapatkan nantinya biaya produk tersebut adalah 17.500. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Sekarang saya sudah berada di Odoo, dan untuk membuat costing method, kita bisa pergi ke modul inventory. Kemudian setelah itu kita bisa ke configuration, kemudian ke produk kategori. Di sini kita bisa membuat produk kategori sesuai yang kita inginkan. Contohnya, saya ingin membuat kategori untuk produk yang average cost. Contohnya. Nah, di sini untuk menjadi pembedanya saya menamakannya untuk average cost saja. Lanjut, untuk costing method ini akan saya pilih sebagai average cost. Kemudian kita save. Setelah itu, kita pergi ke produk, kita tambahkan produknya, yaitu klik new. Contohnya, saya mau membuat sepatu. Kemudian di sini karena kita hanya melihat untuk costing metodenya, jadi saya akan menghapus semua filternya dan cost-nya akan saya buat 0 supaya bisa melihat nanti perbedaannya. Kita save produk yang sudah kita buat tadi, dan tentunya jika kita berhubungan dengan cost, tentu saja kita akan berhubungan juga dengan modul purchase. Sehingga kita bisa ke purchase, kemudian kita bisa buat RFQ-nya. Contohnya saya mau membeli Azure Interior, dan produknya kita pilih yang tadi. Dengan quantity-nya contohnya adalah 2, dan unit price-nya akan saya buat 15.000. Oke, text-nya akan saya hapus. Dan begini adalah RFQ yang akan saya gunakan. Kemudian kita confirm order untuk mempercepat proses. Nah, di sini kita bisa receive produk dan validate. Oke, maka produk kita pun sudah masuk ke warehouse kita. Nah, kemudian kita bisa lihat di produknya bahwa harganya 15. Karena dia akan menyesuaikan harga atau biaya yang kita gunakan ketika membeli produk tersebut. Namun di sini kita buat pembelian satu lagi untuk melihat costing method yang average cost. Di sini di PO yang tadi bisa saya duplicate saja. Oke, kita duplicate, artinya RFQ-nya kita buat lagi, namun dengan harga yang berbeda. Saya mau membuatnya menjadi 20.000. Oke, setelah sudah, kuantitinya akan saya tetapkan menjadi 2. Dan ya, kemudian kita confirm order, kita receive produk, kita validate. Kemudian kita kembali ke produk yang tadi untuk melihat perubahan harganya. Oke, jadi bisa kita lihat bahwa cost-nya adalah 17.500. Hal ini karena dia mengambil dari rata-rata biaya yang saya keluarkan untuk membeli sepatu tersebut. Di mana tadi di PO yang pertama saya menggunakan harga 15.000 untuk membeli 2 kuantitas. Jadi totalnya adalah 30.000. Terus untuk yang PO yang kedua, saya membuat harganya menjadi 20.000 dengan kuantitas yang 2 juga, jadi totalnya 40.000. Dan di situ kita bisa menjumlahkan harganya menjadi 70
dan dibagi dengan 4 karena kuantiti yang saya beli tadi ada 4 untuk kedua batch. Hasilnya adalah 17.500. Berikut adalah costing method untuk average cost. Lanjut, ini adalah skenario 2 yaitu mengenai first expired first out. Jadi nanti saya akan membuat purchase order yang pertama yaitu untuk coklat bar dengan nomor lot yaitu lot XP1 yang expirednya tanggal 18 Oktober 2024. Kemudian saya juga akan membeli lagi coklat bar dengan nomor lot yaitu lot EXP2 yang kadaluarsanya pada tanggal 20 Oktober 2024. Nah, melalui skenario ini dengan menggunakan first expired first out, ketika terjadi penjualan, maka barang yang akan keluar duluan adalah barang yang expirednya lebih dekat atau lebih dulu, yaitu yang pertama, coklat bar yang pertama yang expirednya tanggal 18 Oktober 2024. Halo semuanya, di sini untuk selanjutnya adalah mengenai fitur first expired first out, yang dimana artinya saya ingin bahwa barang yang kadaluarsa terlebih dahulu, barang itu yang keluar duluan. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan tentunya adalah pergi ke setting. Di sini saya akan memberitahu beberapa setting yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah lot dan serial number. Di sini bisa dicentang. Kemudian yang kedua bisa mencentang mengenai expiration dates-nya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai storage location untuk bisa tahu produknya itu berada di lokasi mana. Kemudian adalah yang terakhir multi-route, multi-step route. Nah, di sini bisa dicentang juga dan kemudian bisa kita save. Oke, setelah sudah, kita bisa pergi ke produk. Dengan cara kita pergi ke inventory, kemudian kita pergi ke produk. Di sini saya sudah membuat mengenai produk yang akan terjadi kadaluarsa, yaitu coklat bar. Nah, di sini untuk men-setting mengenai kadaluarsanya, kita bisa pergi ke tab inventory. Kemudian di traceability ini bisa dicentang mengenai by lots. Jadi yang tadinya no tracking jadi by lots. Kemudian diklik expiration date-nya. Setelah itu di sini kita bisa mengkonfigurasi mengenai tanggal kadaluarsa dari produk tersebut. Misalnya di sini saya membuat bahwa produk tersebut akan terjadi kadaluarsa pada 2 hari setelah diterima. Dan juga barang tersebut baik digunakan 2 hari sebelum expired, dan juga untuk removal-nya akan saya gunakan 1 hari sebelum expired atau penghapusan ya, tanggal menghapus produk tersebut, dan alert date-nya akan saya buat 1 hari sebelum expired atau tanggal pengingat supaya kita tahu bahwa produk ini akan segera kadaluarsa. Oke, itu saja untuk settingnya. Kemudian kita save manual dan selanjutnya kita bisa pergi ke location. Di sini saya mau menggunakan small refrigerator untuk penyimpanan nantinya. Di sini kita bisa pilih untuk removal strateginya adalah first expired first out. Kemudian kita save dan lanjut. Kita bisa melakukan purchase untuk melakukan pengadaan barang. Contohnya kita mau beli dari Colendias. Produk yang kita beli adalah chocolate bar dengan kuantitinya adalah 1, unit price-nya adalah sekian. Di sini saya akan mengosongkan saja ya mengenai tax-nya. Dan di sini kita bisa pilih confirm order. Kemudian receive product. Dan di sini jangan lupa karena kita sudah men-setting mengenai lot serial number, klik detail informasi ini, kemudian kita import mengenai lot serial number-nya. Dia mau saya buat menjadi pembeda antara produknya lot expired pertama. Jadi ceritanya dia itu expirednya bakal pertama nih. Ini pembedanya ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian store-nya kita pilih yang small refrigerator, kemudian kita save. Kemudian kita validate dan tentu saja coklat bar kita sudah masuk ke dalam warehouse. Lanjut, saya akan buat purchase yang kedua. Kita melakukan hal yang sama. Vendornya bisa dibebasin. Produknya kita pilih coklat bar dengan kuantiti yang sama dan harga yang sama. Kemudian kita lakukan confirm order. Kita receive produk. Kita masukkan lot serial number yang baru. Lot expired part 2. Jadi dia akan expired setelah pembelian lot expired yang pertama. Kemudian untuk storage-nya saya pilih small refrigerator seperti yang kita buat sebelumnya. Kita save, validate. Oke, tentunya barang ini sudah ada ya, yang expired-nya lot expired 2. Iya, sudah ada.
Oke, kita pergi ke inventory. Kemudian kita pergi ke produk, lot serial number, chocolate bar. Bisa kita lihat bahwa sudah ada chocolate bar yang pertama dengan sekian dan lot expired untuk chocolate bar yang kedua. Kemudian kita bisa atur untuk expired date-nya. Saya akan buat dia kadaluarsa tanggal 17, tanggal 18. Kemudian untuk removal date-nya, dia akan saya hapus ketika dia tanggal 17. Kemudian untuk yang best before date-nya, saya akan buat tanggal 16. Jadi baik digunakan sebelum tanggal 16 dan akan ada pengingat untuk kita tanggal 17. Oke, kemudian bisa kita save dan kita kembali lagi. Untuk lot expired yang kedua, dia akan kadaluarsa pada tanggal 20. Kemudian kita apply, removal-nya saya mau dia tanggal 19 dan best before date-nya akan saya buat tanggal 18 dan alert date akan saya buat tanggal 19. Oke, kemudian di sini kita bisa save manual. Nah, seperti yang kita tahu bahwa lot expired 1 di sini, nomor lot expired 1 ini adalah produk yang akan kadaluarsa terlebih dahulu, di mana dia tanggal 18 kadaluarsanya. Sedangkan untuk yang coklat bar yang kedua, dia akan expire tanggal 20. Jadi seharusnya jika kita mengaturnya dengan benar, produk yang keluar duluan tentunya yang lot expired 1. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke sales untuk melihat ya bagaimana produk itu dikeluarkan. Nah, di sini kita pilih customer yang ingin membeli produk kita, kemudian dia ingin membeli chocolate bar, dan di sini kita bisa confirm saja. Oke, kemudian kita bisa deliver, kita bisa create invoice, create, confirm. Oke, dia ternyata sudah bayar juga, jadi kita create payment, kita balik lagi ke quotation, kita deliver produknya, validate. Oke, kita lihat detailnya. Nah, bisa kita lihat bahwa produk kita yang keluar adalah coklat yang expired terlebih dahulu. Jadi seperti itu cara kerja dari first expired, first out. Terima kasih.